Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Irma Setiawati Surya Martono SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan kelas RM03. Kami dari kelompok 2 ingin sedikit menjelaskan terkait analisis laporan keuangan PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk periode tahun 2018-2021 yang dimana video ini kami tujukan untuk memenuhi tugas pra ujian akhir semester. Baik, sebelum menuju ke video pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, yang pertama ada Rizal Mutakin, kemudian ada saya sendiri, Igo Gunawan, kemudian ada Ubaidillah Mahdi, kemudian ada Muhammad Arifin Ramadan, dan yang terakhir ada Abdul Bari. Baik, sebelumnya, berbicara mengenai PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk, adalah sebuah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak sebagai perusahaan investasi, terutama di anak usaha yang bergerak dalam bisnis transportasi, pertambangan, batubara, dan mineral. PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk didirikan pada tanggal 12 Februari tahun 1990 dengan nama PT Asia Kapitalindo dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Yang dimana PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk ini berpusat di Distrik 8, Treasury Tower lantai 52 SCBD, Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, deskripsi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah rangkuman atau ikhtisar dari intisari keuangan yang terjadi selama 1 tahun buku, yang dimana dilakukan oleh manajemen untuk dilaporkan kepada pemilik perusahaan dan kepada pihak yang berkepentingan lainnya. Kemudian, laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Neraca di sini menggambarkan jumlah aktiva, hutang, dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Kemudian untuk laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu. Selanjutnya, berbicara terkait laporan keuangan, terdapat 5 jenis format laporan keuangan menurut standar akuntansi, yang dimana biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan jenis laporan keuangan yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui posisi laba dan rugi perusahaan sehingga dapat menilai kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada laporan neraca. Laporan neraca merupakan jenis laporan keuangan sederhana yang terdiri dari beberapa informasi yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah usaha atau perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada laporan perubahan modal, yang dimana laporan keuangan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih sebuah usaha selama satu periode akuntansi. Dan kemudian yang keempat itu ada laporan arus kas, yang dimana laporan ini memberikan informasi tentang aliran kas yang masuk dan keluar pada sebuah usaha. Dan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi terkait penjelasan atau daftar rinci dari analisis atas suatu nilai. Baik, selanjutnya studi kasus hasil perhitungan laporan keuangan PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk periode tahun 2018 hingga 2021. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas. Pada rasio profitabilitas ada 5, yaitu yang pertama gross profit margin. Untuk menghitung gross profit margin adalah dengan membagi beban kotor dengan total pendapatan yang kemudian dikali 100%. Contohnya pada tahun 2018, beban kotor yang didapat adalah 67 miliar 974 juta 28.134 dibagi dengan total pendapatan yaitu 319 miliar 106 juta 290.160 dan dikali 100%, maka angka yang didapat adalah 21,3%. Kemudian pada tahun 2019 angka yang dapat adalah 21,3%, pada tahun 2020 angka yang dapat adalah 10,91%, dan pada tahun 2021 angka yang dapat adalah 18,41%. Berdasarkan hasil analisis perhitungan di atas, di tahun 2018 dan 2019 terpantau normal di angka 21,3%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 10,91%. Di tahun berikutnya mengalami kenaikan kembali. Sebagai catatan, jika ternyata nilai gross margin turun, maka harus dilakukan evaluasi apa yang harus dikurangi agar biaya produksi dapat ditekan. Yang kedua pada rasio profitabilitas adalah net profit margin. Untuk menghitung net profit margin adalah dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Contohnya pada tahun 2018, laba bersih setelah pajak ialah 26 miliar 482 juta 229.033 dibagi dengan penjualan yaitu 319 miliar 106 juta 290.160, maka angka yang didapat adalah 0,08. Kemudian pada tahun 2019 angka yang didapat adalah 0,08, pada tahun 2020 angka yang didapat adalah 0,05, dan pada tahun 2021 angka yang didapat adalah 0,05. Yang ketiga pada rasio profitabilitas adalah return on asset ratio. Untuk menghitung return on asset ratio adalah dengan membagi laba bersih dengan total aset. Contohnya pada tahun 2018, laba bersih yang didapat adalah 26 miliar 482 juta dibagi dengan total asetnya yaitu 225 miliar 5 juta. Maka angka yang didapat adalah 0,1. Kemudian pada tahun 2019 angka yang didapat adalah 0,01, pada tahun 2020 angka yang didapat adalah 0,01, dan pada tahun 2021 angka yang didapat adalah 0,09.
Yang keempat pada rasio profitabilitas adalah return on equity ratio. Untuk menghitungnya adalah dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan ekuitas pemegang saham. Contohnya pada tahun 2018, laba bersih setelah pajak ialah 26 miliar 482 juta dibagi dengan ekuitas pemegang saham yaitu 109 miliar 805 juta. Maka angka yang didapat adalah 0,24. Kemudian pada tahun 2019 angka yang didapat adalah 0,03, pada tahun 2020 angka yang didapat adalah 0,02, dan pada tahun 2021 angka yang didapat adalah 0,18. Dan yang terakhir pada rasio profitabilitas adalah return on sales ratio. Untuk menghitungnya adalah dengan membagi laba sebelum pajak dan bunga dengan penjualan kemudian dikali 100%. Contohnya pada tahun 2018, laba sebelum pajak dan bunga adalah 35 miliar 781 juta dibagi dengan penjualannya yaitu 319 miliar 106 juta dan dikali 100%. Maka angka yang didapat adalah 11,21%. Kemudian pada tahun 2019 angka yang didapat adalah 3,28%, pada tahun 2020 angka yang didapat adalah 1,22%, dan pada tahun 2021 angka yang didapat adalah 6,95%. Baik, selanjutnya kita beralih ke rasio likuiditas, di mana rasio ini memiliki 3 cara perhitungan. Yang pertama ada current ratio, itu rumusnya aktiva lancar dibagi dengan utang lancar dikalikan dengan 100%. Ini contohnya pada tahun 2018, aktiva lancar bernilai 96.565 dibagi dengan utang lancar yaitu 65.493, lalu dikalikan dengan 100%, yang dimana didapatkan 150%. Juga pada tahun 2019 didapatkan hasil yang sama yaitu 150%, lalu pada tahun 2020 didapatkan hasilnya 140%, dan nanti pada tahun 2021 didapatkan 180%. Selanjutnya kita masuk ke quick ratio, yang dimana rumusnya aktiva lancar dikurang persediaan dan dibagi dengan hutang lancar lalu dikalikan dengan 100%. Sini contohnya pada tahun 2018, aktiva lancar 96.565 dikurang dengan persediaan yaitu 42.523 dibagi dengan hutang lancar yaitu 65.453 dikalikan dengan 1%, yaitu dimana hasilnya sini 82,5%. Juga pada tahun 2019 dapatkan 48,78%, pada tahun 2020 dapatkan 61,38%, dan pada tahun 2021 didapatkan 107,9%. Kita masuk pada cash ratio, yang dimana di sini rumusnya adalah kas dan surat berharga dibagi dengan hutang lancar lalu dikalikan dengan 100%. Di sini contohnya pada tahun 2018, kas dan surat berharga senilai 50.144 dibagi dengan hutang lancar yaitu 65.453 dikalikan dengan 1%. Di mana sini dapatkan hasilnya 76,61%. Juga pada tahun 2019 dapatkan 48,19%, lalu pada tahun 2020 dapatkan 60,2%. Pada tahun 2001 dan juga pada tahun 2021 dapatkan 104,4%. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam rasio leverage, yang dimana rasio ini juga memiliki 3 cara perhitungan. Yang pertama ada debt to total aktiva, yang dimana rumusnya adalah total utang dibagi dengan total aktiva. Di sini total utangnya, pada contohnya di sini pada tahun 2018 total utangnya bernilai 165 miliar sekian dibagi dengan total aktiva yaitu 275 miliar sekian. Itu hasilnya dapatkan 60%. Pada tahun 2019 juga sama dapatkan hasil yang sama yaitu 60%. Juga pada tahun 2020 didapatkan 64,2%. Yang terakhir pada tahun 2021 dapatkan 52,6%. Selanjutnya kita masuk ke cara perhitungan yang kedua, itu adalah times interest earned. Itu rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan bunga. Jadi di sini contohnya tahun 2018 laba sebelum pajak dan bunga senilai 35 miliar dibagi dengan bunga senilai 28 miliar sekian, itu hasilnya ada 1,2 kali. Lalu pada tahun 2019 dapatkan 0,4 kali, juga pada tahun 2020 dapatkan 0,15 kali, juga yang terakhir pada tahun 2021 dapatkan 0,65 kali. Selanjutnya kita masuk ke fixed charge coverage, yaitu rumusnya adalah income fixed charge dan tax atau EBIT atau EBIT ditambah dengan biaya sewa dibagi dengan fixed charge ditambah dengan biaya sewa. Itu dimana tahun 2018 di sini income fixed charge and tax atau EBIT bernilai 35 miliar ditambah dengan biaya sewa yaitu 3 miliar dibagi dengan fixed charge yaitu 28 miliar ditambah dengan biaya sewa itu senilai 3 miliar. Itu dapatkan hasilnya 1,2 kali. Itu selanjutnya pada tahun 2019 dapatkan 0,7 kali, juga pada tahun 2020 dapatkan 0,3 kali, dan yang terakhir pada tahun 2021 dapatkan 0,6 kali.
Berikutnya adalah rasio aktivitas. Yang pertama, rasio perputaran total aset. Rumusnya itu adalah penjualan dibagi dengan total aset. Jadi perusahaan pada tahun 2018 mendapatkan total penjualan sebesar 474 miliar dan total asetnya ada 275 miliar. Jika dikalkulasikan maka hasilnya adalah 1,72 dan pada tahun 2019 hasilnya 1,66, pada tahun 2020 hasilnya 1,59 dan tahun 2021 hasilnya adalah 1,71. Maka dapat kita simpulkan bahwa rasio perputaran total aset lebih dari satu kali, yang berarti penjualan bersihnya melebihi rata-rata total aset pada tahun tersebut, yang mengindikasikan perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Dalam beberapa kasus, untuk mendapatkan rata-rata dapat pula digunakan laporan bulanan yang dirata-ratakan. Oke, berikutnya yang kedua adalah rasio perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rumusnya itu adalah penjualan dibagi dengan rata-rata aset tetap. Jadi pada tahun 2018 penjualannya itu sebesar 474 miliar dibagi dengan rata-rata aset tetap sebesar 22 miliar, maka hasilnya adalah 20,93. Pada tahun 2019 hasilnya adalah 3,76 dan tahun 2020 4,38 dan di akhir tahun pada tahun 2021 besarannya adalah 4,93. Oke, berikutnya yang ketiga adalah rasio perputaran aset lancar atau current asset turnover. Rumusnya adalah perputaran aset lancar sama dengan penjualan bersih dibagi dengan aset lancar rata-rata. Pada tahun 2018, hasil perhitungannya adalah 4,91, pada tahun 2019 3,18, pada tahun 2020 2,87, tahun 2021 besarannya adalah 3,16. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan di atas termasuk bagus bagi perusahaan karena apabila nilai rasio lancar atau current rasio yang kurang dari 1 menggambarkan bahwa perusahaan yang memiliki utang dalam kurun waktu 12 bulan ke depan lebih dari nilai aset jangka pendeknya atau uang tunai dan aset perusahaan tersebut berpotensi dilikuidasi dalam kurun waktu tersebut. Oke, berikutnya kita masuk ke rasio pasar. Jadi yang pertama itu perhitungannya ada price earning ratio. Nah, price earning ratio itu memiliki rumus harga saham dibagi dengan EPS atau earning per share. Jadi kalau untuk price earning ratio ini cara menghitung atau rumus price earning ratio yaitu dengan membandingkan harga saham atau price per share dengan laba per saham, earning per share. Nah, perusahaan yang merugi tidak memiliki price earning ratio. Jika kita lihat pada tahun 2018 perhitungannya adalah 100 dibagi dengan 36,69, hasilnya adalah 27. Pada tahun 2019 17,3, tahun 2020 23,9 dan pada tahun 2021 hasilnya sama dengan 3. Jika kita lihat maka perusahaan dapat dikatakan tidak mengalami kerugian. Kenapa? Karena perusahaan masih memiliki price earning ratio. Oke, berikutnya adalah dividend payout ratio. Jadi untuk dividend payout ratio ini memiliki rumus yaitu dividen dibagi dengan laba bersih dikali 100%. Jadi untuk tahun 2018 perhitungannya adalah 26.845 dibagi 26.482 dikali 100% maka hasilnya adalah 101%. Pada tahun 2019 hasilnya adalah 99%, tahun 2020 hasilnya 95% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 100%. Oke, maka dapat kita asumsikan bahwa setiap perusahaan pasti memiliki dividen payout ratio yang berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung juga pada industri dan sektornya. Beli saham yang mencatatkan dividen payout ratio ideal, tidak rendah tetapi juga tidak terlalu tinggi. Nah, untuk ukuran rendah itu sekitar 30 sampai dengan 40%. Dan jika kita lihat pada laporan kali ini, rata-ratanya berada di atas 95% atau di atas 50% termasuk kriteria yang lumayan tinggi. Oke, berikutnya adalah dividen rasio. Jadi untuk dividen rasio ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dividen yang akan didapat pemegang saham. Dan rumus dari dividen rasio adalah dividen per lembar dibagi dengan laba bersih per lembar perusahaan. Jadi pada tahun 2018 perusahaan mengeluarkan dividen sebesar 0,37% dan pada tahun 2019 0,06%, pada tahun 2020 0,04% dan pada tahun 2021 0,34%. Jadi hasil persentase di atas terbilang kecil. Maka dapat disimpulkan bahwa dividen yang didapat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sempat mengalami penurunan namun mengalami naik kembali. Materi selanjutnya, analisis common size dan indeks analisis. Sebelumnya, analisis common size merupakan suatu metode analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Juga untuk mengetahui struktur pemodalnya dan komposisi perongkosan, terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Secara umum, analisis common size dapat dihitung dengan cara membagi masing-masing komponen akun dengan total akun. Kemudian kalikan jawabannya dengan 100%. Komponen dan total tergantung dari akun apa yang akan dianalisis. Dalam analisis common size, setiap total akun disebut juga dengan common size base. Jadi common size base untuk laba atau rugi adalah penjualan neto atau penjualan bersih. Sedangkan common size untuk aktiva pada laporan neraca adalah total aktiva. Artinya, common base inilah yang menjadi dasar perbandingan yang bernilai 100% pada masing-masing kelompok akun. Selanjutnya, analisis indeks atas indeks analis atau indeks analisis merupakan salah satu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tendensi keadaan keuangan suatu perusahaan, apakah naik, turun, atau tetap. Secara umum, analisis common size dapat dihitung dengan cara memilih tahun dasar atau base year. Tahun dasar adalah tahun yang dipakai sebagai dasar perhitungan. Angka indeks pada tahun dasar selalu diberi nilai 100. Jadi, bila pada suatu tahun angka indeksnya melebihi 100, artinya telah terjadi kenaikan.
Dan bila angka indeksnya di bawah 100, berarti telah terjadi penurunan. Misalnya, jika tahun 2018 dipakai sebagai tahun dasar, maka angka indeks tahun 2018 pasti bernilai 100. Sedikitnya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam memilih tahun dasar. Yang pertama, tahun dasar yang dipilih sebaiknya merupakan tahun pada saat keadaan perekonomian sedang stabil, atau tidak dalam keadaan inflasi atau deflasi yang tinggi. Yang kedua, tahun dasar yang dipilih sebaiknya jangan terlalu jauh dengan tahun yang ingin dihitung, angka indeksnya. Sebaiknya jarak tahun yang dihitung dengan tahun dasar tidak lebih dari 10 tahun. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami terkait analisis laporan keuangan PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk periode tahun 2018 hingga tahun 2021. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.